Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 21. Hai Bapa-Bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, anak membutuhkan disiplin disertai kasih. Saudara-saudara, orang tua mengharapkan agar anaknya dapat berhasil dengan baik. Betul ya? Dan untuk mencapai keberhasilan, tentu perlu disiplin. Disiplin yang dimaksud tentu saja bukan hanya dalam pengertian sempit, yaitu memberi hukuman kepada anak agar dia tunduk. Kata disiplin berasal dari kata disciple, yang artinya memberi pengajaran, mendidik, dan melatih. Disiplin meliputi pembentukan sifat anak secara menyeluruh, melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik, dan membetulkan atau memperbaiki tingkah laku yang salah. Itulah sebenarnya pengertian disiplin. Jadi, pemberian hukuman tidak otomatis menghasilkan tingkah laku yang baik. Disiplin juga mencakup tanggung jawab orang tua untuk memilih atau memberi semangat atau membangun tingkah laku yang baik, menggantikan tingkah laku yang buruk. Seorang tukang kebun yang baik, dia merawat dan memupuk tanaman agar menghasilkan buah yang baik. Jadi disiplin meliputi apa saja yang orang tua lakukan atau ucapkan untuk membantu anak bisa belajar ataupun berkembang sehingga pada akhirnya semakin dewasa atau matang. Nah, ada 5 prinsip untuk disiplin yang baik menurut seorang bernama Dr. James Dobson. Yaitu pertama, mendisiplin anak ialah mengembangkan rasa hormat pada orang tua. Ini hal yang sangat penting. Ada rasa hormat kepada orang tua. Karena di zaman ini sudah banyak anak-anak juga tidak lagi menghormati orang tua. Yang kedua, menyadari bahwa komunikasi sering menjadi lebih baik setelah adanya disiplin atau setelah ada penjatuhan hukuman. Maka terbangunlah komunikasi yang saling menghormati. Kemudian yang ketiga, mengontrol anak tanpa keluhan. Yang keempat, memberi kebutuhan anak tidak berlebihan. Yang kelima, menyeimbangkan pengawasan dan cinta kasih. Jadi tidak hanya menekankan disiplin secara ekstrim, tetapi menanamkan kasih yang dalam. Firman Tuhan mengingatkan kita, hai Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Seorang penulis bernama Edward Bismarck berkata, Anda dapat berbuat apa saja dengan anak-anak sejauh Anda masih mau bermain bersama dengan mereka. Artinya orang tua tidak boleh terlalu kaku, apalagi otoriter. Hati-hatilah membuat mereka lelah dengan segala tetek bengek yang tidak perlu. Jadi cinta saja tidak cukup, tetapi perlu ada disiplin. Kadang disiplin menyakitkan secara fisik, bahkan secara emosional. Tapi orang tua tidak bertindak adil apabila anak tidak didisiplin ketika melakukan sesuatu yang salah. Jadi disiplin itu perlu untuk menghasilkan keteraturan. Disiplin juga akan menciptakan pribadi yang akhirnya yang dapat menjadi contoh yang menginspirasi orang lain. Tetapi terlebih anak dipersiapkan menjadi pribadi yang mengikuti teladan Kristus dan menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi peran para pendidik, peran para orang tua memang harus mendidik anak dengan disiplin. Tapi disiplin yang disertai kasih. Karena kasih yang tanpa disiplin itu menghasilkan kompromi-kompromi. Tapi sebaliknya, kalau disiplin yang tanpa kasih, maka bisa menjadi otoriter. Maka yang lebih baik, mari memberi disiplin, tapi disertai dengan kasih. Atau kasih
disertai dengan disiplin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami supaya kami dapat menjalankan firman-Mu. Kami para orang tua secara khusus, kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik, mendidik anak-anak dengan kasih, tapi juga disertai dengan disiplin, atau dengan disiplin tapi disertai dengan kasih. Kami rindu supaya tercipta hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan itu akan akhirnya berefek, berdampak positif kepada lingkungan, kepada orang lain. Itulah doa kami, karena itu kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.